supervisor kita, Bapak Atut, maju ke depan. Beliau adalah leader yang akan membantu jenengan nanti ketika sukses di Gunung Kidul dan mungkin bisa mengembangkan di luar kota. Yang selanjutnya yaitu Ibu Kartiati. Nah, ini calon supervisor juga. Beliau adalah leader walaupun usianya sudah kepala 6, tapi semangatnya luar biasa, tidak menghalangi untuk sukses gitu. Yang selanjutnya yaitu Bapak Sukadi, Bapak Komandan kita. Beliau adalah purnawirawan TNI. Ya, beliau juga dulu sakit luar biasa, tapi sekarang lihat gagah, sehat, bahkan Izaura ini sebagai anti penuaan dini juga. Selanjutnya yaitu Ibu Watini. Ya, ini adalah yang punya Karangmojo, Bu, leader hebat kita. Ya. Selanjutnya Ibu Sartini. Ya. Sartini ini adalah yang punya Patuk, leader Patuk. Ini kalau lingkungan Patuk bisa menghubungi Bu Tini ini. Mbak, aku punya jadwal nih masuk ke PKK kecamatan, bisa nggak ngisi? Undang kami. Hasil berapapun di situ untuk jenengan. Gitu ya. Ada dharma wanita, ada pengajian, ada arisan terah, ada acara RT. Silahkan panggil, jenengan cuman modalnya panggil kita, jenengan nggak suruh ngomong. Yang ngomong adalah beliau-beliau ini. Selanjutnya yaitu Ibu Sumiati. Ya, Bu Sumiati ini juga leader kita yang ada di Gunung Kidul. Insya Allah yang akan membantu Bapak Ibu. Nah, yang barusan testimoni, silakan Bu Guru. Ya, Bu, lupa sudah saya. Bugiati, ya Bugiati. Nah, ini Bapak Ibu, beliau ini insya Allah berkomitmen untuk membantu mitra-mitra yang ada di Gunung Kidul untuk meraih sukses berkah berlimpah. Jadi beliau-beliau ini adalah leader-leader yang komitmen Bapak Ibu. Nanti penjenengan akan dipandu, akan diarahkan, akan dibimbing supaya apa? Jenengan jadi orang yang sukses. Yang pertama sehat dulu, dipandu. Nanti Mbak, saya minum kok seperti ini. Nanti akan jenengan tanya kepada leader-leader ini. Terus, oh ya Bu Eni, mohon maaf baru masuk. Bu Eni silahkan Bu. Ini juga leader hebat. Beliau adalah istri dari Pak Komandan. Nah, semangat suami istri ya, semangat. Usianya juga gak muda lagi, tapi dia sukses di Jawa. Hasilnya gak kalah loh dengan yang PNS yang itu. Saya akan tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap untuk membantu mitra-mitra yang ada di Gunung Kidul untuk meraih sukses? Siap untuk dan ikhlas untuk membantunya? Nah, ini komitmen mereka. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir ketika sudah bermitra kok hanya konsumsi saja. Setelah konsumsi saja merasakan enak, silahkan menjalankan bisnisnya Bapak Ibu. Karena insya Allah dengan menjalankan itu tidak sendiri, dibantu beliau, gitu ya? Siap untuk sukses? Siap nih Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih leader hebat Gunung Kidul. Semoga nanti Gunung Kidul semakin booming. Ya, silahkan duduk kembali. Amin. Ini Bu, ini macam-macam orang sukses yang ada di Gunung Kidul. Mereka ini tidak semuanya usianya muda ternyata ya. Di Sragen juga Bu, saya tuh tim saya di Sragen itu apakah muda-muda semua? Enggak. Usia 69 pun yang sukses juga banyak. Itu Bu Titik Kaisah itu anaknya 2 dokter, suaminya mantri. Bahkan beliau adalah pensiunan BKKBN. Dulu luar biasa sakit jantung, sekarang sembuh, gaspol di Izaura Bu. Omsetnya tidak kalah, tidak mati 300 dus sebulan. Ada Kapolsek, ada pegawai BPN, banyak Bu mitra-mitra saya yang di Sragen itu semuanya rata-rata pegawai. Tapi mereka apakah gengsi? Walaupun saya pegawai, aku gengsi isen jualan Izaura? Enggak, justru malah tambah semangat karena apa? Mereka sudah testimoni. Jadi kalau Bapak Ibu pengen yakin, testimoni dulu. Rasakan, buktikan Izaura ini untuk keluarga jenengan. Mungkin jenengan semua sehat, tapi orang tua jenengan, anak jenengan, suami jenengan, istri jenengan mungkin ada yang punya keluhan. Betul nggak? Atau tetangga jenengan yang kesakitan luar biasa, tolong dibantu. Karena mungkin kita sehat, tapi belum tentu tetangga kita sehat, gitu ya. Ini ada pusat pelatihan tadi, IPS tadi. Ya. Selanjutnya yaitu ini. Tolong saya dibantu papan tulis. Saya akan memberikan proyeksi income bisnis di Izaura. Modal di Izaura ini kecil Bapak Ibu. Yang pertama yaitu 500.000. 500.000 kira-kira untuk bisnis jenengan itu untuk bisnis apa Bu? Gorengan, oke. Gorengan butuh kompor nggak Bu? Harganya berapa? 250. Wajarnya pinter. Cukup nggak 500 untuk jual gorengan? Uang 500 itu untuk bisnis gorengan aja nggak cukup gitu loh. Kalau Izaura modalnya kecil tapi hasilnya besar ya. Ini nanti ketika berawal dari 500 ini apa yang didapat? Fasilitasnya yaitu yang pertama ID
Biskuit Kit, air Izaura sebanyak 4 dus. Baik, saya akan ilustrasikan. Izaura ini satu botol, ditulis Kak. Satu botol. Harganya berapa Bapak Ibu? 15.000. Ada yang sudah kenal Milagros? Berapa Bu harga satu Milagros di sini? Satu dusnya 450. Satu botolnya tahu nggak infonya berapa? 340 Bu sekarang kalau nggak salah. Naik ya. Ini yang sekelasnya, maksudnya kita ngomongnya jangan sama jangan sama air yang di bawahnya, kualitasnya dong, yang sejajarnya gitu ya. ARM aja mahal seperti itu laku, apalagi Izaura yang murah. Satu botol adalah 15.000. Kalau ambil satu dus berapa? 150.000 ini. Isinya 12 botol. Kalau Milagros isinya berapa botol Bu? 12 sama. Tapi Milagros 450. Lebih murah mana Bapak Ibu? Sama-sama sehat, sama-sama kualitas bagus. Lebih murah yang mana? Izaura. Baik. Kalau pengen punya kartu kemitraan, modal 500.000 nanti akan mendapatkan 4 dus. 4 dus berarti harusnya berapa? 600. Baru gabung saja. Ini loh yang namanya bisnis berkah itu di situ. Baru gabung saja jenengan sudah untung 100. Rugi enggak? Enggak. Jenengan minum sehat rugi bukan? Benar. Sudah untung 100 Bu. Jenengan tidak dirugikan. Nah, jadi kalau sudah punya nanti kalau gabung 500 nih punya kartu, dikasih kartu ini dapat 500 dapat 4 dus sudah untung 100. Baik. Selanjutnya kalau yang kedua ini yang sangat bagus 1,5. Tulis enggak? 1.500.000. Kalau 1.500.000 nanti akan mendapatkan 12 dus. Murah yang mana? Ya yang Sama. Siapa yang sama tadi? 500 Pak Dos. 1,5-nya 12. Murah yang mana Bu? 1 juta. Sama, iya. Kan 4 kali 3 12. Yang membedakan, saya ilustrasikan. Kalau 500 tadi jadinya kan 600. Berarti untung 100. Tetapi kalau yang 12 dos dikali 150.000 berapa Bapak Ibu? Ayo, 1 juta berapa? 1.800.000. Modalnya berapa? 1.500.000. Sudah untung belum? Untungnya besar yang mana? 1 juta. Selain 1.800.000 jadinya akan ada cashback senilai 250.000 masuk ke rekening penjenengan besok. Jadi hari ini penjenengan bayar, kita input, kita posting gitu ya. Besok jam 12 siang penjenengan akan dapat lumping di rekening jenengan. Cashback senilai 250.000 ditambah 300 berapa? 550. Ditulis Mbak. Jadi 12 kali 150. Nah, nilainya 1.800.000. Modalnya 1.500.000. Untung 300 dari produk. Terus belum yang masuk sistem 250.000. Jadi totalnya 550.000. Untung yang mana? untuk Yang 500 tadi gak dapat cashback loh. Cuma dapat produk ya. Untungnya cuma 100. Kalau yang 1,5 untungnya berapa totalnya? 550.000. Bapak Ibu kalau ditawarin pengen yang untung besar apa yang kecil? Besar. Untung yang besar ya? Iya. Oke. Nih 300 sama 250.000 totalnya 550. Ditulis total. Saran saya, ibu-ibu kalau pengen sehat, pengen untungnya besar, pengen menjalankan bisnis, minimal ikut 3 dulu. Kalau cuma satu penjenengan tokonya hanya satu sepi selesai. Tetapi kalau penjenengan punya 3 toko, 3 usaha, satu sepi 2 rame masih punya untung nggak Bu? Ya itu maksudnya. Jadi kalau punya 3 toko itu penjenengan kemungkinannya itu lebih banyak untuk mendapatkan hasil gitu ya Bu ya. Itu jadi ini bedanya kalau 500 dapat 4 hanya untung 100, 12 dus untungnya 550. Gambarannya sudah kan Bu? Sudah paham jelas ya? Oke. Selanjutnya nanti belanja hanya 85.000. Setelah nanti 12 atau 4 kali habis, belanja ulang hanya menunjukkan kartu ini ke agen. Mbak, aku punya kartu, ini nomor ID saya. Mau belanja 4 dus 85 kali 4. Ini sudah murah. Nah, penjenengan nanti undang leadernya. Mbak, di rumah saya ada arisan terah nih hari Minggu jam 10. Bisa nggak presentasi? Leader tiap
yang tadi di depan tadi nanti datang. Di situ nanti mereka akan presentasi, ternyata laku 10 dus. Nah 10 kali berapa untungnya? 65. Itu untuk jenengan, untuk yang mengundang kami untuk presentasi. Karena penjenengan sudah bermitra. Tapi kalau penjenengan undang kami belum punya kartu kemitraan ini, mohon maaf, keuntungan itu untuk kami. Karena jenengan tidak punya hak untuk mendapatkan keuntungan. Jadi artinya penjenengan harus semuanya yang hadir di sini punya kartu kemitraan. Supaya apa? Bisa undang kami. Satu, yang kedua mungkin di sini jenengan sehat, punya sanak saudara, kakak kandung sakit kritis mungkin atau mungkin kena kista di luar Jawa atau di mana, nanti tinggal diberikan di sana Bu, menunjukkan kartu itu gitu ya. Artinya kita bisa berbagi beramal kepada saudara kita ya. Ini mungkin punya anak yang kuliah di Semarang, anak saya asam lambung Mbak parah, sudah ininya sakit, nggak tak belikan bisa nggak? Bisa, tinggal dipoto nanti dikirim ke agen yang ada di Semarang. Kalau penjenengan tidak punya kartu, beli di Semarang tetap satu donya 150. Tapi kalau sudah punya kartu 85. Jadi pentingnya punya kartu. Mungkin hari ini jenengan belum butuh, 2 bulan 3 bulan kita nggak pernah tahu. Jadi kartu ini berlaku untuk seumur hidup. Jadi jenengan ini sembuh sakit, setahun nggak minum, ternyata di tahun kedua penjenengan sakit atau saudaranya ada yang sakit, beli berikutnya tetap 85. Ini kartu seumur hidup Bu. Makanya bisnisnya berkah, tidak harus. Kalau di tempat lain kan nggak belanja 1 tahun mati ya kartunya, ada nggak seperti itu? Nah, kalau di Zahra nggak ada. Ini berlaku seumur hidup. Inilah yang dinamakan bisnis berkah Bu. Tidak ada masa luar biasa ya Bu ya. Ini selanjutnya kita akan ilustrasi tadi ya. Kalau satu usaha hanya kalau sepi selesai, kalau tiga usaha kan ada kemungkinan 2 rame. Kira-kira kalau disuruh pilih yang 1,5 atau 500 Bapak Ibu? Semuanya pengen 1,5 ya. Nanti seandainya hari ini berkomitmen mungkin belum ada 1,5, kan hari ini nanti komitmen tidak harus bayar sekarang. Tapi kalau harus bayar sekarang langsung dikasih barang. Tapi kalau mungkin 1 minggu lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau mungkin besok uangnya di ATM bisa digesek dulu. Jadi di sini nanti hanya komitmen dulu. Seandainya Mbak aku pengen 1,5 tapi uangku baru 500 gimana? Ya udah ikut 500 dulu, nanti yang 1 juta disusul. Tetap jenengan dapat cashback kalau sudah pelunasan 1,5 itu. Gimana? Meskipun nggak bareng tetap. Yang penting paling atas dulu diisi, yang 2 ini nanti sebelum potensi masuk ke orang lain dijadikan dulu. Itu ya. Ada pertanyaan tentang keluhan atau tentang bisnisnya Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan selain banyak? Bingung Bu? Silakan tanya. Ibu? Sudah paham ya? Masya Allah. Saya tanya Bu. Ini mau ke Pak Bunga. Terima kasih. Sudah paham ya? Silakan. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan tentang kalau sudah minum air Izahura ini, apakah harus mengurangi minuman yang lain? Contohnya, umpama kita kopi, teh, dan lain sebagainya, es. Di samping itu, kalau susu saya sering minum. Susu murni. Itu lalu yang kedua, itu tentang ini keluhan saya itu mau kencing terus. Kalau saya kan sudah 4 habis 3 box, lalu ini masih setengah box, kemarin dikirim Mbak Karti. Mbak siapa? Kamu Mbak? Bu Jafar. Bu Jafar. Nah itu Masih kencing Pak ini saat posisinya. ini tadi kencing. Ini minum saya ini langsung kencing. Saya pamit Bu Jafar tadi. Saya mau kencing Bu. Gitu. Tadi berarti ya. Iya. Itu. Lalu yang selanjutnya untuk air minum yang tadinya saya minum itu hanya istilahnya isi ulang. Dari isi ulang itu apakah perlu kita lanjutkan ataukah minumnya cuman Izahura ini ya. Nah terus yang ketiga, saya itu sudah beli 4 berarti kan 500.
Lah, Tinggal nambah 1 juta dong berarti. Ya, berarti tinggal nambah 1 1 juta juta. dapat cashback. Oh, dapat cashback ya. Ya insya Allah saya nambah. Insya Allah. Tepuk tangan buat Anda. Ya, Sudah, Pak? itu. Ada lagi? Saya tadi lupa mau apa. Ya nanti aja. Biar terjawab kan 3 pertanyaan soalnya. Baik, yang pertama Bapak bertanya apakah kalau sudah minum Izaura boleh minum air lain gitu ya? Itu yang pertama. Yang pertama boleh Pak. Boleh. Karena kebutuhan air kita itu sehari 3% dari berat badan. Jadi berat badan Mas yang berat badannya Mbak yang kecil ada yang kecil itu beda. Jadi dikalikan aja berapa liter itu nanti kalau sesuai asas khidmat dan manfaat Izaura silahkan 2 minimal. Oh ya. 2 atau 3 silahkan sesuai dengan kantong saja. Lainnya boleh minum air isi ulang tadi. Yang penting isi ulangnya TDS-nya yang bagus Pak. TDS itu yang kebersihan tadi loh. Ya. Yang ada logonya biar apa? Saya itu beli alatnya itu Bu, yang beli cuma alat, ya. dulu Nanti dicek 7. Pak. Tolong leadernya disuruh ngecekan supaya lebih yakin. Oh Sudah. ya. Oh udah bagus hasilnya. Oh ya itu boleh Pak. Jadi mungkin Bapak kebutuhan airnya 2,5 liter katanya. Ya. Air Izaura 2 botol kan yang 1,2. Lainnya dipenuhi dengan air. Atau mau minum kopi teh boleh Pak. Boleh banget. Saya pun juga minum kopi, minum teh. Enggak apa-apa, enggak melarang. Yang penting Izauranya tetap minimal 2 botol. Gitu ya. Kalau sudah keluhannya sudah berkurang, toksinnya sudah banyak yang keluar, pipisnya sudah enggak seperti di awal-awal. Pahit-pahit 1 botol. Supaya keseimbangan asam basa dalam tubuh kita itu seimbang, enggak gampang masuk angin, enggak gampang sakit, enggak gampang kena flu gitu ya. Minimal pahit-pahitnya Pak itu 1 botol. Bapak masih sering kencing setelah minum Izaura? Masih. Berarti apa? Kalau TikTok. Racun Bapak ini belum keluar semua. Oh iya. Karena tumpukannya sudah 65 Iya. tahun. Mungkin Bapak dulu minum obat, betul nggak? Kadang-kadang minum obat warung gitu. Saya itu Itu kan ada racun kimianya, gitu Bapak Ibu. Makan pewarna, pemanis, perasa tanpa disadari toksinnya itu belum keluar semua. Jadi nggak usah khawatir ketika ada pipis terus BA keringat yang keluar, nggak usah khawatir. Itu adalah proses di mana Izaura ini bekerja untuk mengeluarkan racun. Syukuran Bu, teman-teman ini tidak bacaan. Karena racun jenengan itu mau keluar. Oh iya. Sudah mau sembuh. Itu ya Bang ya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga apa tadi Kak? Ambil lupa saya. itu. Oh iya, nambah usaha. Nambah. Jadi Bapak sudah ikut 1. Ya. Nanti kalau pengen dapat cashback tinggal nambah 1 juta, besok dapat 250.000 Pak. Oh. Produknya tetap harganya sama, dapat 8 dus. Gitu ya. Baik. Ada satu lagi pertanyaan, silakan Bu. Yang akan kami tanyakan, andai kata sudah minum obat dari dokter, itu nanti bagaimana untuk minum Izaura? Apakah obat itu dihentikan atau memang obatnya kemudian itu bisa diminum atau bagaimana? Itu minta biar punya bagaimana? Ya, pertanyaan dari Bu siapa namanya? Putri. Mbak, saya ini sudah ketergantungan obat. Kira-kira kalau minum Izaura ini apa langsung dihentikan atau mungkin tetap diminum gitu ya? Saran saya Bapak Ibu, kalau yang sudah ketergantungan seperti diabetes, darah tinggi, jantung, kan masih punya obat tuh di rumah. Ya. Diminum dulu, dihabiskan, tapi minumnya pakai Izaura. Supaya apa? Ketika minum pakai Izaura nanti racunnya nanti akan keluar bersama air seni. 1. Yang kedua, manfaat obatnya itu akan diresap oleh sel-sel tubuh kita. Jadi manfaatnya semakin meningkat. Jadi jangan dibuang. Tapi kapasitasnya nanti akan dikurangi. Contoh, yang setiap hari harus minum, mau tidur amlodipin itu ya. Nanti kalau sudah rutin minum Izaura 2 hari sekali. Pengurangannya pelan-pelan. Jangan langsung frontal. Terus nanti 3 hari sekali. 4 hari sekali, kok tetap normal, kok enak, tetap Izauranya tetap loh ya. Kok obatnya dikurangi, Izauranya terus dihentikan. Nah itu racunnya masuk lagi nanti 4 hari sekali dan 1 minggu sekali. Setelah itu lepaskan obat. Nah, apakah bisa? Banyak Bu yang sudah ketergantungan sampai puluhan tahun ternyata lepas dari obat, baik jantung, darah tinggi ataupun diabetes. Alhamdulillah Bu. Yang sudah insulin 10 suntikan sehari aja bisa lepas loh Bapak Ibu. Karena rutin minum Izaura. Jadi nanti seperti itu nggih Bu, tetap obatnya jangan dibuang. Diminum dulu ya, tapi nanti akan dikurangi pelan-pelan. Gitu nggih Bapak Ibu? Ya. Nanti obat apapun lah,
anak jenengan diare apa minumnya harus pakai Izaura. Itu nggih. Karena kan mungkin pas diare atau muntah-muntah itu kan bakterinya kan apa itu nanti diminum pakai Izaura dengan obat dari dokter, insya Allah akan lebih mempercepat lagi. Apalagi yang anaknya demam panas silahkan tubuhnya itu minum Izaura yang banyak, nanti luar biasa. Itu itu pertanyaan. Saya mumpung kelingan. Mau nggak Pak Bunda? Terima kasih. Yang akan saya tanyakan lagi, kita itu kan sudah mendapatkan member. Lah seandainya kita itu nggak bisa jualan, terus kita produk satu keluarga, itu gimana anunya? Boleh nggak? Kelanjutannya, Oh, ya. ya itu bolehnya jelas boleh, tapi kita nggak punya Tip. Member di bawahnya. Oke. Itu gimana? Makasih. Ya. Terima kasih Pak Bunga, pertanyaannya mewakili yang semua. Kalau kira-kira kita minum satu keluarga biar murah gitu gimana gitu ya Pak? Boleh Pak, nggak apa-apa. Asalkan apa? Penjenengan ini kan pengen dapat pahala tuh, gimana? Hidup itu nyari apa sih yang gitu? Kalau kita sudah merasakan enak, nikmat, sembuh di keluarga kita, apa salahnya sih kita sampaikan ke orang? Orang nggak beli, orang nyepeleknya, mau nggak apa-apa. Yang penting Pak, sampaikan saja. Mungkin ada tetangga yang parah penyakitnya, kalau nggak ada Izaura gini-gini, nanti insya Allah siapa tahu mereka terbantu, mereka sembuh sehat. Akhirnya apa? Beliau akan doakan Bapak yang luar biasa. Iya. Pokoknya intinya boleh hanya dikonsumsi, tapi saran saya kalau ada kebaikan-kebaikan yang bisa disampaikan, tolong sampaikan ya Pak. Entah itu di komunitas pengajian, entah itu di komunitas arisan, di gowe, silahkan. Maksud saya kalau kita Konsumsi sendiri biar murah enggak apa-apa. itu ada anunya enggak? Ada bonus. Ada bonusnya. Ada. Setiap belanja 40 dus nanti akan masuk ke rekeningnya itu ada Pak. Ya. Jadi setiap satu dus ada bonus 1.500 Pak. Ya. Yang nanti akan diakumulasi. Oh, ya. Diakumulasi ada. Terus nanti kalau penjualan mau merekrut mitra di bawahnya juga ada lagi. Setiap dapat member 500 dapat 100. Itu ditransfer 1 hari. Jadi hari ini di input, besok akan ditransfer. Ada Pak. Setiap di Izaura tidak ada yang rugi kok. Mau jualan juga 150 juga untung 65. Mau diminum sendiri juga dapat bonus. Mau disampaikan ke orang lain ternyata orang lain mau member, kita juga dapat bonus lagi. Jadi nggak ada yang rugi. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Sudah puas dengan jawaban kami? Ya, puas. Ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja akan kita closing hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau pengen sehat, pengen panjang umur, jangan ada yang pulang tidak punya kartu. Walaupun jenengan di sini hanya baru kok komitmen, tidak harus hakaran bayar. Bayarnya mungkin sampaikan ke pengundang saja Mbak. Dua tanggal selawe bergajian. Silahkan, itu komunikasikan dengan leader yang mengundang penjenengan. Gitu ya. Kita akan komitmen closing.